Karena penjabat wakil ketua aula dapat mengenali senior, kekuatannya pasti luar biasa. Saya tidak tahu, beranikah penjabat wakil kepala aula menerima tantangan dari penatua ini. Jika Anda ingin saya datang menemui wakil master aula, Anda harus dengan senang hati membiarkan saya menunggu untuk melihat kekuatan Anda, bukan? Kata penatua Long Yuan memandang Qin Chen sambil tersenyum, tetapi matanya dingin, seperti pisau, melesat langsung ke langit. Begitu ucapan ini keluar, Yang Mulia mantra tiba-tiba berubah warna. Penatua Long Yuan adalah penatua veteran yang telah mencapai keberadaan puncak Tianzun. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan lebih kuat dari tetua Gusu, setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari tetua Yehe. Bahkan, dalam hal senioritas, tetua Yehe tidak lebih tinggi sama sekali. Dia ingin menantang Qin Chen. Jika dia kalah, dia akan kehilangan muka, tetapi jika dia menang, Qin Chen akan mendapat masalah. Penjabat wakil ketua balai, Tian Jiao adalah yang kedua setelah wakil ketua balai. Kandidat wakil kepala aula masa depan, begitu Qin Chen kalah dari Long Yuan yang lebih tua, siapa yang mau mengakui statusnya sebagai wakil kepala aula? Penjabat wakil kepala aula yang bahkan tidak bisa mengalahkan seorang penatua, siapa yang mau mendengarkannya? Ini adalah skema arogan yang membuat Qin Chen kehilangan muka di ranah rahasia markas besar Tiangong. Hehe, apa yang tidak disetujui oleh wakil ketua balai? Atau, wakil ketua balai ketakutan? Kata penatua Long Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja, penatua Long Yuan telah bekerja keras dan membuat prestasi luar biasa. Dia telah bekerja di Tianhe selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar, tetapi setelah bertahun-tahun, penatua Long Yuan belum bisa menjadi wakil kepala Tianhe, tetapi Qin Chen telah menjadi wakil. Jelas, itu berarti orang ini harus memiliki hal-hal luar biasa sendiri. Tidak apa-apa untuk memberikan petunjuk kepada penatua Long Yuan. Dengan prestise Lord Hillmaster, tentu saja dia tidak akan membuat pilihan yang salah. Dia bisa membiarkan Qin Chen bertindak sebagai wakil kepala, menunjukkan bahwa wakil kepala pasti luar biasa. Sekarang tergantung pada apakah wakil ketua aula bersedia memberikan instruksi kepada penatua Long Yuan sekarang. Ada ejekan, dan olok-olok, dan itu terdengar di kerumunan, semuanya membuat keributan. Di antara orang-orang ini, ada yang sengaja diatur, ada yang tidak puas dengan Qin Chen sendiri, dan selebihnya, hanya untuk menonton kegembiraan. Lagi pula, biarkan anak suci eksternal yang belum pernah ke alam rahasia markas langsung menjadi wakil kepala aula, dan tidak ada yang senang dengannya. Master kuno Tianzun dan wakil master aula lainnya yang hadir juga telah menerima berita sejak lama, menatap satu persatu, melewati lapisan kehampaan, dan mendarat di kediaman Qin Chen. Pengrajin kuno Tianzun, ini orang yang kamu bawa, kenapa kamu tidak keluar dari persembunyian? Kata seorang Tianzun yang bertubuh kekar memandangi lelucon itu, dan berkata sambil tersenyum. Penatua Long Yuan dan yang lainnya juga telah bekerja keras. Sekarang mereka melihat orang luar langsung menjadi penjabat wakil kepala aula, minat mereka secara alami akan berfluktuasi. Bukankah itu cukup untuk membuat mereka gila? Seorang Tianzun berkata dengan enteng, penatua Long Yuan dan yang lainnya dianggap sebagai penatua Tianhe. Mereka harus diukur. Selain itu, saya juga sedikit penasaran dengan perintah Tuan Tianzun. Aku ingin tahu apa yang istimewa tentang anak ini. Apakah kamu tidak ingin tahu? Kata beberapa wakil kepala aula semua memiliki mata mereka berkedip dan masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Pengrajin kuno Tianzun, kata Wending Tianzun memandangi pengrajin kuno Tianzun sambil tersenyum, tetapi ada pandangan berbeda di matanya. Pengrajin kuno Tianzun mengerutkan kening, dan berkata dengan tenang, jangan gunakan kata-kata untuk memprovokasi saya. Apa gunanya untuk saya? Saya membawa Qin Chen kembali, tetapi perintah diberikan oleh Tuan Tianzun. Jika Anda ragu, pergi saja ke Master Tianzun.
Ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan bersamamu. Setelah pengrajin kuno Tianzun selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata wakil ketua aula lainnya berkedip-kedip, tetapi mereka semua memahami sikap pengrajin kuno itu. Selama dia tidak bergerak, mereka secara alami tidak akan peduli. Lalu, apa yang bisa dimiliki Qin Chen? Mereka juga menantikannya. Di atas mansion, Penatua Long Yuan memandang Qin Chen dengan tatapan berbisa di matanya. Kenapa? Apa kamu tidak setuju? Penatua Long Yuan berkata dengan ringan, menjilat lidahnya. Tidak masalah apakah Qin Chen setuju atau tidak. Jika dia setuju, dia akan langsung menekan Qin Chen dan membuatnya kehilangan muka. Jika dia menolak untuk setuju, hehe, Qin Chen adalah wakil kepala istana yang baru diangkat, siapa yang akan peduli padanya di masa depan. Alun-alun terbuka sangat sepi, dan banyak tetua memandang Qin Chen dengan mata berbeda. Rasakan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, atau permusuhan, atau kesombongan, atau kemarahan. Di depan semua orang, Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Awalnya, Qin Chen sangat tidak peduli dengan posisi penjabat wakil ketua aula, tapi sekarang tindakan orang-orang ini membuat Qin Chen sedikit tidak senang. Selain itu, Qin Chen juga mengerti bahwa ini harus dilakukan oleh seseorang dari Demon Race. Tidak bisakah kamu menahan diri begitu banyak? Haha, tantangan, kata Qin Chen tertawa, saya tidak tahu di mana Penatua Long Yuan ingin menantang. Ucapnya. Tentu saja di arena itu. Jawab Penatua Long Yuan menjilat bibir bawahnya, matanya yang dalam penuh dengan senyuman. Mungkin penjabat wakil kepala aula masih belum tahu, meskipun pekerjaan sehari-hari saya adalah tempat untuk memurnikan alat, tapi di Pulau Dewa Pengrajin saya, di sana juga merupakan sepasang arena pertempuran, yang dapat digunakan oleh banyak pemain kuat di ranah rahasia markas saya untuk dilawan. Di antaranya, ada larangan untuk mencegah campur tangan pihak luar. Kata Penatua Long Yuan menyeringai, kamu tidak perlu mencari alasan, penjabat wakil ketua aula hanya perlu memberitahuku, terima tantanganku. Jika kamu takut, kamu bisa menolak. Namun, saya pikir wakil master aula adalah seorang jenius tak tertandingi yang bekerja di Cuantian, dan dia seharusnya tidak mengecewakan saya. Kata Penatua Long Yuan menatap Qin Chen. Tolak atau terima. Seluruh kehampaan sangat hening, dan sesepuh yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan dan mendengarkan dengan cermat. Qin Chen tiba-tiba tersenyum di bawah mata semua orang. Karena Penatua Long Yuan bersikeras pada Ben Sao untuk memberinya beberapa petunjuk, sebagai penjabat wakil ketua balai Ben Sao, jika Ben Sao menolak, itu benar-benar mustahil untuk dibenarkan. Kata Qin Chen. Diaken dan Penatua yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tiba-tiba menjadi sedikit mendidih dan bersemangat. Apakah kamu sudah menerima? Mata Penatua Long Yuan penuh kegembiraan, dan semangat juangnya luar biasa. Qin Chen menjawab, haha, jangankan tetua Long Yuan, bahkan jika semua tetua di tempat kejadian ingin menantangku, mereka ingin wakil kepala aula ini memberi mereka beberapa petunjuk dan menunjukkan jalannya. Aku Qin Chen tidak akan menolak, lagi pula, ini adalah tanggung jawab dan kewajiban saya, semua orang bilang begitu. Kata Qin Chen memandang semua tetua yang hadir dengan senyuman, dan suaranya nyaring, bergema di seluruh Pulau Dewa Pengrajin. Matanya benar-benar terlihat seperti wakil ketua aula, menatap ke bawah ke arah para tetua ini, untuk memberikan petunjuk kepada Diaken dan tetua ini, seolah-olah Qin Chen sedang melihat junior mereka. Hehe, anak ini benar-benar percaya diri. Apakah dia akan menantang semua penatua yang hadir? Haha, bagus sekali, kalau begitu, ikut aku ke sana. Penatua Long Yuan berkata kepada Qin Chen, berbalik untuk pergi ke arena rahasia. Tunggu sebentar. Qin Chen berbicara tiba-tiba. Penatua Long Yuan berhenti dan menoleh dan berkata, mengapa, apa kamu menyesalinya? Sudut mulutnya menggambarkan seringai main-main. Qin Chen berkata, jika saya ingin memberikan nasihat kepada bawahan, aku tidak perlu menyesal,
tetapi Anda juga telah melihat bahwa wakil ketua aula sebenarnya sangat sibuk. Jika aku telah selesai memberi Anda petunjuk, jangan sampai para tetua lainnya akan meminta saya untuk mengajar lagi. Aku tidak bisa terus-menerus melakukannya, jadi, selain Penatua Long Yuan, apa ada tetua yang hadir yang membutuhkan bimbingan dari penjabat wakil kepala aula ini? Anda dapat memberitahu saya segera untuk menghindari masalah, kata Qin Chen sambil tersenyum. Sombong? Itu sangat sombong. Siapa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Gumam tetua yang tak terhitung jumlahnya sangat marah dan menggelegar. Awalnya, para tetua ini mengesampingkan pekerjaan mereka. Mereka datang ke sini karena tidak puas dengan Qin Chen. Sekarang Qin Chen begitu provokatif, bagaimana mereka bisa menahannya? Penatua ini juga ingin menantang wakil ketua Qin. Haha, sesepuh ini telah hidup lebih dari 100.000 tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat seorang pemuda yang begitu sombong. Atau jika saya sudah lama tidak menerima instruksi, sesepuh ini juga ingin menghidupkan tubuhnya. Bocah bau, sesepuh ini juga ingin menerima tantangan, kata sekelompok tetua berdiri satu demi satu, mata mereka dingin, dan berkata dengan suara dingin. Untuk sementara, suasananya sangat khusyuk, dan wajah yang mulia mantra dan Yao Guang sangat berubah. Qin Chen membuat marah orang banyak. Melihatnya secara kasar, setidaknya ada 30 tetua yang menonjol. Ini karena banyak tetua yang belum bisa muncul di sini, jika tidak, jika kata-kata Qin Chen tersebar, seluruh pulau pengrajin akan terbalik. Oh ya, aku lupa satu hal. Qin Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata, wakil ketua aula ini juga sangat sibuk. Secara alami, dia tidak akan memberi Anda panduan secara gratis. Jika Anda ingin wakil kepala aula ini memberikan petunjuk, setiap kali seseorang harus membayar 1 juta poin kontribusi. Jika saya kalah, wakil ketua aula ini akan membayarnya 1 juta poin kontribusi. Jika saya menang, 1 juta poin kontribusi ini akan menjadi biaya instruksi dari seorang wakil aula. Kata Qin Chen, 1 juta poin kontribusi. Apakah orang ini gila? Bisik banyak tetua terkejut dan gempar. 1 juta poin kontribusi? Tidak lebih, tidak kurang, itu setara dengan harga sepotong harta di Zun di ranah rahasia markas besar Tiangong. Sepotong harta penguasa bumi, ini juga dalam pekerjaan surga, banyak penatua telah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing memiliki banyak uang. Jika itu adalah penguasa bumi biasa dari luar, itu mungkin tidak dapat melakukannya jika Anda ingin mengeluarkannya. Wajah Zhenyan di Zun berubah, dan dia buru-buru ingin mengingatkan bahwa ada lebih dari 30 penatua. Jika dia kalah, bukankah Qin Chen harus membayar lebih dari 30 keping harta di Sun? Bisakah dia membelinya? Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Qin Chen luar biasa, Zhenyan di Zun hanya pernah melihat Qin Chen menekan penatua Gusu di kamp kerja surgawi. Tetapi di antara para penatua yang hadir, tidak sedikit yang lebih kuat dari penatua Gusu. Mereka yang berani maju, siapa yang lemah? Tapi Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada banyak tetua, kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa dalam pekerjaan saya sehari-hari. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan 1 juta poin kontribusi bukan? Juga, Anda tidak perlu khawatir tentang wakil ini. Jika Tuan Wakil Aula ini tidak mampu membayar, Tuan Muda memiliki banyak hal baik di tubuhnya, dan sebagai wakil kepala aula, dia tidak akan bergantung padamu. Baiklah, Penatua Long Yuan, pimpin jalan. Kata Qin Chen tersenyum pada Penatua Long Yuan. Hati Penatua Long Yuan tenggelam. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, dia benar-benar merasa menyusut. Bocah ini, obat apa yang akan dijualnya dalam labu? Pada titik ini, Penatua Long Yuan tidak bisa mundur secara alami. Haha, baiklah, penjabat wakil ketua aula benar-benar mendominasi. Kata Penatua Long Yuan tertawa, ikutlah denganku. Sosoknya bergetar, dan langsung membawa Qin Chen menuju ring. Qin Chen mengikuti dari dekat,
dan Yang Mulia Mantra serta Yao Guang mengertakkan gigi dan buru-buru mengikuti. Tiba-tiba, ketika berita tentang Pulau Dewa Pengrajin disampaikan, praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh pulau pengrajin mendidih. Banyak tetua yang mundur tidak dapat menahannya lagi, dan mereka meninggalkan gerbang satu demi satu, terbang keluar, dan bergegas. Untuk sementara waktu, Pulau Dewa Pengrajin, yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saat ini langsung hidup.